Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mempelajari satu hadis yang bercerita tentang sebuah potongan sejarah yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu potongan kisah perang Hunain. Potongan kisah perang Hunain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan ketika itu kami baru saja masuk Islam. Karena perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, dan banyak orang yang baru masuk Islam. Lalu meletuslah perang Hunain. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka memiliki pohon sidrah. Mereka ya'kufuna indaha, berdiam diri di sekitar pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Untuk mencari berkah. Ada pohon besar, mereka berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata mereka di pohon itu dengan harapan mendapatkan keberkahan atau senjata mereka menjadi sakti. Pohon itu sampai dikenal dengan Dzatu Anwat, yuqal Dzatu Anwat, pohon untuk menggantungkan senjata. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami pun melewati pohon itu, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, tetapkanlah untuk kami sebuah pohon untuk menggantungkan senjata sebagaimana milik mereka. Jadi kaum muslimin yang baru masuk Islam ingin juga melakukan seperti itu. Ada pohon untuk mencari berkah darinya. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, Allahu Akbar. Beliau bertakbir, innaha sunan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya itu adalah tradisi-tradisi atau kebiasaan orang-orang musyrik.
Tidak sepatutnya kalian ikut-ikutan. Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Kemudian kata beliau, yang kalian ucapkan barusan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama saja dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami berhala sebagaimana milik orang-orang musyrik itu. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah orang-orang yang bodoh. Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian wahai umat Islam, berhati-hatilah, karena kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang musyrik sebelum kalian. Inilah jemaah sekalian, sebuah potongan peristiwa yang terjadi menjelang perang Uhud. Di dalam hadis ini ada dua pelajaran penting. Ada dua pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kita salah satu bentuk dosa syirik, dosa menduakan Allah, dosa mempersekutukan Allah, yang kita sudah tahu bersama itu adalah dosa terbesar, dosa yang tidak terampunkan kalau seorang mati sebelum bertobat, dan dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Apa dosa syirik yang beliau peringatkan dalam hadis ini? Mencari berkah dari benda-benda. Sama saja itu pepohonan, batu-batuan, kuburan, atau cincin, atau kalung. Apa saja jemaah sekalian. Karena Nabi SAW menyamakan mencari berkah dari pepohonan dengan menyembah berhala, disamakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita meyakini benda-benda bisa memberikan berkah kepada kita, berkah itu artinya kebaikan yang melimpah. Kalau kita meyakini benda-benda itu bisa memberikan berkah kepada kita, maka itu masuk kategori dosa syirik. Karena hanya Allah yang maha berkah yang bisa memberikan berkah kepada kita. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah berfirman, maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, meyakini satu benda atau mengharap dari satu benda bisa memberikan berkah kepada kita, disamakan oleh Rasulullah SAW dengan menyembah berhala. Artinya sama-sama termasuk dosa syirik. Sebab yang bisa memberikan berkah kepada kita hanya Allah. Kalau kita meyakini benda-benda bisa memberikan berkah kepada kita, maka kita telah menduakan Allah dengan benda-benda tersebut. Hanya saja ulama mengatakan, kalau kita masih tetap yakin yang memberikan berkah adalah Allah dan benda-benda itu hanya sebab, maka itu masuk kategori syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa besar, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Tidak pula sampai mengeluarkan dari agama Islam. Jadi tidak boleh walaupun sekedar kita meyakini benda itu hanya sebab, dan Allah yang memberikan berkah. Kenapa jemaah sekalian tidak boleh? Karena yang bisa menentukan sesuatu itu memiliki berkah hanya Allah. Contoh jemaah sekalian, Allah telah menetapkan masjid adalah tempat yang penuh berkah.
Hanya Allah yang bisa menentukan. Sebagaimana Allah juga menentukan tanah suci, tanah haram, Makkah dan Madinah adalah tempat yang penuh berkah. Jadi kita nggak boleh menentukan sesuatu itu memiliki berkah kalau Allah tidak menentukan itu sebagai sesuatu yang memiliki berkah. Dan juga walaupun sesuatu itu memiliki berkah, kita tetap harus meyakini yang memberikan berkah adalah Allah. Masjid ini adalah tempat yang penuh berkah. Tapi tetap kita yakini hanya sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah Azza wa Jalla. Dan juga yang sangat penting dipahami, mencari berkah di masjid bagaimana caranya? Dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula misalkan jemaah sekalian, kita ke kota Makkah dan Madinah. Bagaimana mencari berkah di sana? Kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadi bukan kita kumpulin batu-batuannya untuk bawa pulang jadikan jimat. Bukan seperti itu caranya. Bahkan mempercayai jimat-jimat, kata Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jadi cara mencari berkahnya adalah dengan beribadah di masjid, terutama di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ini jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dalam kisah ini terkandung peringatan kepada kita 3 sebab yang bisa menjerumuskan manusia dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Sebab yang pertama, pengagungan kepada benda-benda secara berlebihan. Pemuliaan kepada benda-benda. Ini bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Jemaah sekalian, semua benda-benda, semua makhluk kita perlakukan sama saja. Kecuali ada dalil yang menunjukkan makhluk itu mulia, maka kita muliakan. Kalau tidak, maka kita perlakukan sama saja. Karena kalau kita memperlakukan satu benda atau makhluk secara berlebihan, itu akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi pemimpin negara, beliau memerintahkan untuk menebang sebuah pohon. Padahal pohon itu adalah saksi sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Bahkan pohon itu disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Jadi ada peristiwa baiat untuk berjihad di jalan Allah di bawah pohon itu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang sahabat pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Tapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk menebang pohon itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengarkan ada orang-orang yang mulai berdatangan di pohon itu untuk melakukan sholat menyembah Allah. Bukan menyembah pohon itu. Bukan pula untuk bermaksiat di situ. Bukan pula untuk sekedar wisata. Tapi melakukan sholat, menyembah Allah. Kenapa beliau perintahkan untuk ditebang pohon itu? Karena beliau khawatir lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Karena nggak ada bedanya kita sholat di satu tempat dengan tempat lain, kecuali ada dalil yang membedakan. Contohnya, sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 sholat di masjid lain. Sholat di Masjid Nabawi seperti 1.000 sholat di masjid lain. Sholat di Masjidil Aqsa seperti 500 sholat di masjid lain. Walaupun itu
saksi sejarah, tetapi tidak ada dalil yang mengatakan kalau sholat di bawah pohon itu lebih afdol. Maka mereka telah memperlakukan pohon itu secara berlebihan. Umar khawatir, baru takut. Jangan sampai nanti lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Maka beliau memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Inilah para sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka menjaga akidah dan keimanan. Jemaah sekalian, ini sebab yang pertama yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa syirik. Sebab yang kedua yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa syirik adalah ikut-ikutan kepada orang yang berbuat dosa syirik. Ikut-ikutan kepada orang musyrik. Kaum muslimin yang baru masuk Islam ini, karena mereka belum tahu, mereka belum mengerti hukumnya, mereka ingin ikutan. Orang musyrik memiliki pohon untuk dicari berkah, mereka juga ingin ikutan. Kalaulah Nabi SAW tidak melarang mereka, maka mereka akan terjerumus dalam dosa syirik. Jadi jemaah sekalian, ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita bersikap latah, ikut-ikutan terhadap tradisi-tradisi, budaya-budaya, apalagi ajaran agama orang-orang musyrik, maka kita akan terjerumus di dalam dosa syirik. Makanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Bagian dari mereka di sini jemaah sekalian bisa bermakna dia terjerumus dalam dosa syirik sehingga menjadi bagian dari orang-orang musyrik, atau nanti dia di hari kiamat dibangkitkan bersama mereka. Oleh karena itu, kalau kita berusaha selalu meneladani, menyerupai, mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah kita akan dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, sebab mengapa manusia bisa terjerumus dalam kesyirikan? Karena kebodohan. Sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat Al-A'raf ayat 138. Ketika Bani Israel mengatakan, "Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami berhala agar kami sembah sebagaimana milik mereka." Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini, bodoh gimana maksudnya jemaah sekalian? Apakah tidak ngerti matematika? Nggak paham fisika? Tidak mengerti ilmu bisnis? Bukan. Tidak paham ilmu agama. Tidak belajar ilmu agama. Walaupun dia dalam ilmu dunia sampai gelar profesor doktor, tapi dia tidak belajar ilmu agama, maka dia berpotensi besar terjerumus dalam dosa kesyirikan. Ini yang terjadi pada Bani Israel. Mereka tidak mengerti hukum-hukum Allah. Maka jemaah sekalian, penting sekali kita menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Jadi ini jalan masuk surga, belajar ilmu agama. Karena kita nggak mungkin bisa mengamalkan kalau kita tidak belajar. Kalau kita hanya ikut-ikutan orang dalam beragama, kita bisa tersesat tanpa kita sadari. Makanya kita harus belajar dari sumbernya yang benar, yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis beliau SAW, sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jemaah sekalian, dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Siap, barangkali ada yang punya pertanyaan, saya persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berarti itu namanya jimat. Jadi ada semacam kertas bertulisan Arab. Mungkin orang Arab baca pun nggak ngerti. Ya. Kemudian ditempelkan di toko supaya laris. Itu namanya jimat. Itu namanya jimat. Dan hadisnya jelas. Hadis riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hanya pertanyaannya, bagaimana kalau dia berasal dari ayat Al-Qur'an? Jadi, misalkan menulis ayat kursi, kemudian ditempelkan di toko supaya laris, atau ditempelkan di rumah untuk melindungi dari mara bahaya, maka jemaah sekalian, perbuatan ini minimalnya adalah termasuk kategori mengada-ada dalam agama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nggak pernah mencontohkan. Yang beliau contohkan adalah dibaca. Kalau kita baca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan melindungi kita sampai sore hari. Kalau kita baca di sore hari, Allah akan lindungi kita sampai pagi hari. Dan setiap habis sholat, juga dianjurkan kita baca ayat kursi. Jadi, itu minimalnya perbuatan mengada-ada dalam agama yang Nabi SAW tidak pernah contohkan. Kemudian, yang maha menakdirkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pingin rezeki lancar dan pingin usaha kita maju, maka berdoalah kepada Allah. Jadi bukan dengan cara memasang jimat seperti itu. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dan juga bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya untuk semua masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Barangkali seperti itu, Pak. Wallahu alam. Masih ada sedikit waktu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik. Para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah orang-orang yang memiliki berkah. Sebagaimana dulu para nabi alaihi wassalatu wassalam juga memiliki berkah. Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ucapan beliau, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Apa arti orang yang penuh berkah, jemaah sekalian? Maknanya ada dua, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Yang pertama, nafa'an, selalu memberi manfaat kepada orang lain. Itu namanya orang yang penuh berkah. Kemudian yang kedua, mu'alliman lil khair, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW kepada orang lain. Itulah namanya orang yang penuh berkah. Kalau begitu jelas, bagaimana mencari berkah dari para ulama? Belajar ilmu para ulama, mencontoh akhlak dan teladan mereka, bukan rebutan sisa minumnya. Bukan seperti itu caranya. Cara mencari berkah seperti itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kecuali untuk satu orang saja. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu para sahabat rebutan sisa air wudhu beliau untuk mencari berkah dari bekas-bekas Nabi SAW. Tetapi tidak seorang sahabat pun mencari berkah dari bekasnya Abu Bakar, sahabat terbaik. Wali Allah yang paling tinggi derajatnya namanya Abu Bakar, umat terbaik setelah Rasulullah SAW. Tapi nggak ada seorang pun cari berkah dari bekasnya Abu Bakar, dari bekasnya Umar, dari bekasnya Utsman, dari bekasnya Ali, dari bekasnya Al Hasan dan Al Husain, cucu Nabi SAW.
tidak ada seorang sahabat pun mencari berkah dari bekas-bekas mereka. Jadi cara mencari berkah seperti itu juga tidak berdasarkan ajaran Islam. Maka mencari berkah dari para ulama adalah bergaul dengan para ulama supaya ketularan kesolehannya. Berteman dekat. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, bagaimana keadaan dirinya, bagaimana imannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, sangat bergantung pada teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang kamu pilih jadi teman dekatmu. Dan terutama belajar ilmu para ulama dan mencontoh akhlak mereka. Itu yang namanya mencari berkah dari para ulama dengan cara yang benar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.